Ingin menghasilkan banyak uang dengan bekerja di wilayahmu sendiri dan dengan aturanmu sendiri? Jika kamu adalah orang yang kreatif, suka menciptakan sesuatu dengan tanganmu sendiri, atau sedang mencari peluang untuk membuka bisnis yang menguntungkan dan bergengsi, kalau begitu, kamu sedang menonton video yang tepat, karena ini adalah pelajaran pengantar tentang perbaikan dan restorasi kulit, kulit sintetis, kanvas, tas, jaket, sepatu, furnitur, interior mobil, dan produk lain yang terbuat dari kulit. Dalam pelajaran ini, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul dari para pemula, serta membahas beberapa resep untuk perbaikan kulit yang benar dan profesional. Mari kita sebutkan topik-topik apa saja yang pasti akan dibahas dalam kursus dasar restorasi kulit kami. Dan yang terpenting, kita akan jelaskan mengapa topik-topik ini penting untukmu. Nama saya Konstantin, dan selama beberapa tahun ke depan dalam praktikmu, saya akan membantu kamu dengan memberikan umpan balik yang cepat dan tepat, membantu menghindari kesulitan, membantu memilih warna, serta menyelesaikan semua tugasmu terkait perbaikan kulit. Bagaimana saya bisa merestorasi sebuah barang jika saya tidak memahami terbuat dari apa barang itu? Apakah itu kulit asli atau kulit sintetis? Memang benar, pemahaman tentang jenis material yang ada di depan kita akan menentukan teknologi restorasi yang tepat dan benar selanjutnya. Ada beberapa cara untuk mengetahui apakah yang ada di depan Anda adalah kulit asli atau kulit sintetis, misalnya. Pertama, setetes air cukup diletakkan pada kulit imitasi dan diserap ke dalam kulit. Tidak selalu. Jika lapisan cat pada kulit tebal, maka air juga akan menempel di atasnya, karena cat merupakan perisai yang sangat baik terhadap pengaruh lingkungan luar. Cara kedua, kulit imitasi akan meleleh karena api, dan kulit akan langsung kusut. Dan di mana Anda berencana untuk mencoba kulit imitasi menggunakan api pada tas? Cara ketiga, dengan memeriksa tepian kulit atau kulit imitasi, kita dapat dengan mudah membedakannya, karena pada kulit imitasi akan terlihat karet dan kain, sedangkan pada kulit asli akan terlihat sisik-sisik kulit yang rapat. Ya, Anda tidak akan selalu bisa menemukan tepian terbuka pada tas atau produk lainnya. Biasanya mereka hanya disembunyikan atau ditutupi cat. Cara keempat, terkadang bahannya begitu tipis sehingga bisa dicubit. Dalam kasus ini, Anda akan merasakan di bawah jari Anda apakah bahannya patah atau hanya bergulir. Ya memang, cara ini memang ada. Dan jika bahannya patah, itu berarti kulit imitasi. Sedangkan jika tidak patah dan bahannya hanya bergulir di bawah jari, itu kulit asli. Cara kelima, Anda bisa menentukan dari kejauhan berdasarkan keausan produk. Misalnya, kulit yang aus akan menunjukkan serat, sedangkan kulit imitasi atau kain tidak akan mengelupas menjadi serpihan dan akan menunjukkan kerapatan lapisan yang lebih tinggi. Bagaimana cara membersihkan kulit secara efektif? Saya sudah membeli banyak bahan kimia, tapi kotoran di beberapa tempat tetap saja tidak hilang. Tidak diragukan lagi, kualitas pembersihan sangat bergantung pada kualitas bahan kimia yang Anda gunakan. Dan untuk hasil yang layak, Anda memerlukan sesuatu yang lebih efektif dan lembut daripada sabun cuci, larutan sabun, cairan pencuci piring, cairan pembersih tangan, atau cairan penghapus cat kuku. Tapi ini benar-benar solusi terbaik. Agar pembersihan lebih efektif, gunakan alat pembuat busa. Dengan alat ini, Anda bisa menghemat produk dan langsung mengubahnya menjadi busa. Dan busa adalah bentuk kimia paling efektif untuk pembersihan. Oleskan busa langsung ke sikat dan bersihkan menggunakan ujung-ujung sikat. Inilah cara pembersihan paling efektif ketika ujung sikat melakukan gerakan pembersihan. Pada kulit hewan, seperti juga pada kulit kita, terdapat keseimbangan lemak dan protein yang terjaga dengan baik, serta keseimbangan pH yang tepat yang membuat kulit menjadi lembut, lentur, dan elastis. Jika Anda menggunakan produk pembersih yang salah, yang sayangnya banyak beredar di pasaran, maka kulit setelah dibersihkan akan menjadi rapuh, kasar, dan kaku. Keseimbangan asam basa dari produk pembersih yang tepat harus sesuai dengan pH kulit yang akan dibersihkan. Jika tidak sesuai, maka paling baik hasilnya akan biasa saja, dan paling buruk Anda harus memberikan kompensasi uang kepada klien karena barang yang rusak. Kita akan membahas tentang bahan kimia berkualitas pada pelajaran ketiga di kursus kita. Ini adalah topik yang sangat besar. Sementara itu, berikut adalah rahasia yang akan membantu Anda membersihkan kulit dengan lebih efektif.
Untuk membersihkan noda yang berat dan membandel pada kulit halus yang dicat, sebelum mengaplikasikan busa, usap permukaannya dengan kain panas yang dibasahi air mendidih. Ini akan membuka pori-pori sehingga pembersihan berikutnya menjadi lebih efektif. Tentu saja, rekomendasi ini hanya berlaku untuk kulit dengan cat di permukaannya. Cat jenis apa yang paling baik digunakan untuk mewarnai kulit? Ada banyak jenis cat di pasaran. Untuk kulit, terdapat berbagai jenis pewarna, berbasis air, alkohol, dan pelarut. Ada pewarna penutup, ada juga yang meresap, bahkan ada yang campuran. Seringkali, di antara pewarna penutup, Anda bisa menemukan cat akrilik dan poliuretan yang digunakan dalam pembuatan barang-barang kulit. Misalnya, akrilik lebih cocok untuk melukis di atas kulit. Karena kandungan pigmennya yang tinggi, cat ini memiliki warna yang tahan lama dan pekat, namun juga sangat rapuh. Oleh karena itu, menggunakan akrilik untuk mewarnai warna dasar produk adalah sebuah kesalahan. Sedangkan poliuretan lebih fleksibel dan tahan aus. Namun daya tutupnya lebih rendah dibandingkan akrilik, karena kandungan pigmennya tidak lebih dari 20% dari total volume. Saat restorasi, biasanya perlu mengaplikasikan beberapa lapisan untuk mendapatkan warna penutup yang rata sesuai keinginan. Selain itu, pigmen itu sendiri juga bisa memberikan tingkat penutupan warna yang berbeda-beda. Pigmen organik menutupi dengan kurang baik, sedangkan pigmen metalik lebih baik. Cat penutup ini menutupi permukaan kulit dengan pigmen, memberikan warna rata yang diinginkan. Namun, dengan setiap lapisan baru, tekstur kulit semakin hilang. Dan tekstur merupakan salah satu nilai dari material ini. Sedangkan cat yang meresap bekerja seperti tinta dan mewarnai kulit tanpa mengurangi kualitas teksturnya. Namun, saat restorasi warna dengan cara ini, cat seringkali menempel tidak merata. Ada area di mana pewarna meresap terlalu dalam, dan banyak produsen bahan kimia tidak menyediakan fiksatif yang diperlukan untuk cat mereka. Akibatnya, produk yang diwarnai dengan bahan kimia seperti itu bisa luntur saat pertama kali terkena air atau keringat, meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada klien dari hasil kerja Anda. Contoh bahan kimia berkualitas untuk pewarnaan akan kita bahas pada pelajaran kelima di kursus ini. Ngomong-ngomong, pelajaran apa saja yang ada di kursus Anda? Dalam versi dasar kursus ini sudah terdapat semua yang diperlukan untuk memulai secara mandiri. Ini mencakup pembelajaran tentang jenis-jenis kulit dan metode produksinya, agar kamu bisa memahami bagaimana cara merestorasi produk tersebut dan dari mana harus memulai pengerjaannya. Pembahasan tentang bahan kimia pembersih, penghilang lemak, dan penghilang noda yang akan membantumu mempersiapkan produk untuk restorasi dengan menghilangkan semua noda dari berbagai asal. Restorasi kulit asli dan kulit sintetis. 5 cara membuat tekstur. Restorasi dan pembuatan bagian tepi, uries. Metode isolasi benang sebelum proses pewarnaan. Ilmu tentang warna koloristika. Bagaimana cara mewarnai agar hasil restorasi Anda tidak terlihat? Ilmu mencocokkan warna dengan warna asli. Urutan pewarnaan yang benar. Contoh bahan kimia berkualitas dan cara menggunakannya. Pembuatan elemen dari kulit sesuai pola asli untuk mengganti bagian yang sudah aus dengan yang baru. Alat dan peralatan yang akan membantu Anda mencapai hasil perbaikan dan restorasi yang indah dan berkualitas. Ngomong-ngomong soal peralatan, dengan jumlah biaya berapa saya bisa mulai membeli peralatan dan bahan kimia? Pertanyaan ini banyak membuat orang penasaran. Dulu, saya sendiri memulai dengan biaya 10.000 rubel untuk bahan kimia dan peralatan. Itu jumlah yang sedikit. Saya harus banyak membatasi diri, terutama dalam hal kenyamanan saat bekerja. Mungkin penderitaan itu telah menempa saya dan memberikan dasar untuk pertumbuhan yang berkualitas. Atau mungkin saya hanya membuang-buang beberapa tahun hidup saya dengan sia-sia karena enggan menambah sedikit biaya. Hasil yang saya dapatkan biasa saja, dan bayaran yang saya terima pun sangat kecil saat itu. Apakah Anda ingin mengalami hal yang sama? Saya rasa tidak. Bagi mereka yang menghargai waktu dan ketenangannya, ada pilihan dengan profil yang lebih lengkap. Bagaimanapun juga setiap orang punya tujuan masing-masing, dan kami akan menyusun daftar bahan kimia dan peralatan secara individual bersama Anda, sesuai dengan kebutuhan Anda. 10 tahun pengalaman dirangkum dalam satu kursus. Mengapa saya membagikan semua ini? Masalahnya adalah saya sedang membentuk komunitas profesional yang dapat membawa restorasi ke tingkat kualitas yang baru.
Sementara di luar sana, hampir di setiap kios reparasi sepatu, ada pelanggan yang kecewa karena hasil kerja tukang yang tidak profesional. Komunitas kita akan terus berkembang ke tingkat yang lebih tinggi, memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan mereka yang enggan berinvestasi dalam pendidikan mereka. Ini bahan untuk Anda renungkan. Dengan munculnya kecerdasan buatan ChatGPT dan lain-lain, banyak profesi menjadi tidak lagi dibutuhkan. Tingkat pengangguran meningkat, banyak orang akan kehilangan pekerjaan hanya karena mereka tidak mau mengubah hidupnya, tidak mau beradaptasi, atau memperoleh keterampilan baru demi bertahan hidup. Padahal, pengetahuan yang benar-benar berharga tidak bisa didapatkan secara gratis. Bukankah begitu? Anda bisa membayar seperti saya dengan mengorbankan 10 tahun hidup Anda atau membayar sejumlah uang yang jauh lebih kecil untuk mendapatkan pengetahuan dan pembimbing sekaligus. Dan kecerdasan buatan tidak akan bisa menggantikan profesi-profesi yang bergantung pada kerja manual. Karena pengalaman, proses restorasi yang kompleks, dan keahlian tangan adalah hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh robot, dan memang begitulah bidang pekerjaan ini. Bidang ini akan tetap menghidupi kita di tengah gelombang digitalisasi yang sedang berlangsung. Tas ini saya beli seharga 7.000 rubel di Avito. Dengan mengerjakannya di waktu luang di luar pesanan, saya berhasil memulihkannya, berbekal pengetahuan tentang teknologi kolorit, pemotongan kulit, pemilihan bahan baku, serta membangun relasi dengan pemasok aksesori dan bahan kimia untuk kulit. Singkatnya, dengan memanfaatkan semua informasi yang Anda dapatkan dari kursus ini, yang pelajaran pertamanya sedang Anda tonton sekarang. Saya berhasil menjual tas tersebut dengan harga pasaran di Avito yang sama. Anda bahkan bisa menjualnya dengan harga lebih tinggi. Semua tergantung pada ambisi Anda. Bagi saya, yang terpenting adalah membuktikan bahwa saya bisa melipat gandakan deposit 3 kali lipat. Mengapa harus belajar di tempat Anda? Saya menemukan kursus di negara lain, bahkan beberapa dengan harga yang sama seperti di tempat Anda. Sekolah ini lebih baik daripada dimanapun. Percayalah pada saya sendiri pernah belajar, dan percayalah juga pada murid-murid saya. Mereka, seperti Anda, juga mencari berbagai pilihan, dan akhirnya membuat keputusan mereka sendiri. Ngomong-ngomong, saya akan meminta mereka untuk meninggalkan komentar di bawah video ini. Saya belajar dari kesalahan saya sendiri, dan sekarang Anda bisa belajar dari kesalahan saya. Ini akan lebih cepat dan pasti lebih aman untuk barang-barang yang akan Anda kerjakan. Jadi, untuk para profesional di bidang restorasi yang menguntungkan dan bergengsi, selamat datang di kursus ini. Dan mulai saat ini, hidup Anda akan berubah 180 derajat